Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita diskusikan satu topik terakhir. Yang topik kemarin itu belum selesai semua sebenarnya kan, tapi karena waktu udah selesai, udah habis. Nanti kalian baca sendiri bahan yang kemarin. Baik, Pak. Ya, hari ini kita coba diskusikan tentang jenis ikan yang dilindungi, dilarang dan invasif di Indonesia. Ini sudah bisa dilihat ininya, share screen-nya. Sudah, Pak. Pertama saya ingin mengulang sedikit tentang pengertian tentang ikan ya dalam ilmu ichthyologi. Itu ikan adalah hewan yang bertulang belakang, ya hidup di air, kemudian bernafas dengan menggunakan insang, jadi insang sebagai alat pernapasan utamanya, dan memiliki sirip sebagai alat gerak. Itu ciri utamanya. Selain itu juga dia memiliki sifat poikilotermik, yaitu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan. Itu ciri ikan. Ya. Kalau ciri itu tidak dimiliki berarti bukan termasuk ikan. Nah di sini yang kita maksud adalah dengan ikan lah yang sesuai dengan pengertian dari ilmu ichthyologi. Namun demikian, kalau menurut pengertian dari undang-undang ya, nomor 31 tahun 2004, yang dimaksud dengan ikan di sini adalah semua jenis organisme yang sebagian dan seluruh siklus hidupnya di dalam air disebut ikan, termasuk di situ misalnya kepiting ya, apalagi kepiting itu masuk krustasea, moluska, cumi-cumi misalnya ya. Bahkan juga dari golongan alga, misalnya rumput laut dan seterusnya ya. Itu menurut pengertian undang-undang. Jadi ada yang bilang produksi perikanan. Jadi kalau produksi perikanan itu termasuklah krustasea, udang ya, moluska misalnya, dan ikan itu sendiri. Tapi di dalam ilmu ichthyologi itu tidak termasuk. Yang masuk ikan hanya adalah hewan yang bertulang belakang, dia memiliki insang sebagai alat pernapasan utama, memiliki sirip sebagai alat gerak, dan bersifat poikilotermik. Itu suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Nah, oleh karena itu, kalau menurut undang-undang tadi yang nomor 31 2004 yang saya sampaikan tadi, yang termasuk ikan tadi, yang termasuk adalah Pisces itu sendiri, krustasea, moluska, coelenterata, Eschidermata, ya, amfibia bahkan juga reptil, nah, itu masuk juga sebagai yang dimaksud dengan ikan. Nah, kita sekali lagi ya dalam hal ini kita hanya mengacu kepada pengertian ichthyologi. Jadi yang masuk ikan itu adalah yang poin 1 tadi ya. Pisces itu ikan bersirip. Kalau nggak ada sirip berarti bukan ikan dari segi ilmu ichthyologi. Oke, itu pertama dulu. Selanjutnya kita coba lihat ikan-ikan yang dilindungi. Sebenarnya tujuan dari melindungi ikan ini adalah untuk, sebagaimana juga kemarin sudah disampaikan, untuk melindungi dari kepunahan ya. Nah, penyebab ancaman kenapa ikan itu bisa dia mengalami kepunahan itu terbagi secara umum sebagai dua ya, yaitu penyebab secara alami dan penyebab yang diakibatkan oleh kegiatan atau perbuatan dari manusia. Nah, secara alami jumlah individu secara alamiah memang tidak banyak. Jadi ikan-ikan yang jumlahnya secara alami memang tidak banyak. Jadi ikan-ikan yang jumlahnya yang tidak banyak ini ancaman terhadap kepunahannya ini lebih tinggi daripada ikan-ikan yang jumlahnya banyak. Memang secara alami dia tidak banyak.
Kenapa sebab tidak banyak itu terkait juga dengan kemampuan adaptasi ikan itu di alam dan kemampuan dia bereproduksi. Ya. Ada ikan-ikan yang hanya berproduksi beberapa ekor anak, tapi ada ikan-ikan yang bisa ribuan dan seterusnya ya. Nah, ikan-ikan yang memiliki kemampuan reproduksi rendah tadi sangat rentan terhadap kepunahan. Kemudian yang kedua, sebaran geografisnya terbatas atau kita sebut dengan endemik. Jadi ikan-ikan endemik itu hanya bisa hidup pada kawasan tertentu saja. Biasanya dia sangat terpengaruh dengan suhu ya, dan juga ketinggian. Itu yang paling penting yang mempengaruhi distribusi ya. Jadi ikan-ikan yang hidup pada suhu tertentu, kemudian terisolasi lama, dia bersifat endemik di situ. Nah, kalau dipindahkan ke kawasan yang lain dia nggak bisa hidup karena tidak sesuai dengan kebutuhan fisiologisnya. Kemudian terjadinya perubahan iklim. Ini juga terjadinya secara alami ya, perubahan iklim. Ini juga mengancam kepunahan ikan. Nah, sedangkan yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengancam keberadaan ikan, yang pertama adalah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, artinya menggunakan cara-cara yang tidak baik. Yang kedua adalah penangkapan yang berlebihan, artinya mungkin menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tapi jumlah ikan yang ditangkap terlalu banyak. Nah, disebut dengan overfishing tadi ya. Kalau yang di atas itu adalah unfriendly fishing practices, itu artinya cara-cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, ditangkap dengan cara yang salah ya. Yang kedua adalah dari yang ini ya, overfishing. Overfishing ini bisa juga disebabkan oleh cara menangkapnya benar, tapi jumlah yang ditangkap terlalu banyak. Atau bahkan cara menangkapnya tidak benar, jumlah ditangkap terlalu banyak. Jadi yang overfishing itu bukan hanya disebabkan oleh cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, tapi juga disebabkan oleh cara menangkap ikan yang ramah, tetapi jumlah tangkapannya melebihi jumlah MSY yang diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah adanya introduksi spesies ikan asing, bukan ikan saja ya, introduksi spesies asing ke dalam satu perairan. Ini juga nanti di depan saya akan coba jelaskan lebih detail tentang introduksi spesies asing. Nah, oleh karena itu ikan ini perlu dilindungi jika yang pertama adalah berbahaya punah, kemudian terancam punah di alam liar, dan punah ini tingkatan-tingkatan dari ancaman ya. Berbahaya untuk punah, artinya berpeluang untuk punah, ya. Terancam punah, berarti dia sudah kondisinya terancam. Kalau yang berbahaya untuk punah ini belum lagi terancam, tapi dia ada potensi untuk terjadi punah. Kalau terancam punah, memang sudah terjadi ancaman. Sedangkan punah di alam liar adalah di perairan tidak ada lagi, tapi mungkin di dalam akuarium, di zoo atau Kebun binatang, Pak. Nah, kebun binatang. Mungkin kebun binatang masih ada, ya. Tapi di perairan tidak ada lagi. Dan punah ini berarti di perairan tidak ada, di kebun binatang pun atau di suaka pun tidak ada. Itu sudah punah. Ini contoh-contoh beberapa spesies ikan yang sudah dilindungi sudah lama ya. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99. Ini adalah ikan belida. Ini dulu paling banyak ikan ini ditemukan di daerah Sumatera Selatan ya. Ikan belida juga ada ikan Notopterus
Citala lopis, ini kedua-duanya ikan belida, tapi ini satu ikan belida yang memiliki totol di badannya, yang warnanya agak gelap. Kalau ini dia polos. Dulu ikan belida ini sering ditangkap karena dijadikan bahan untuk membuat pempek dulu ya. Sekarang pempek yang diproduksi di Sumatera Selatan itu di Palembang bukan lagi ikan belida sumbernya, tapi sudah menjadi ikan yang lain. Misalnya dari ikan patin, ikan gabus ya. Mereka sudah menggunakan ikan-ikan yang lain. Kenapa? Karena ikan ini sudah punah, sudah sejak ratusan tahun yang lalu ditangkap terus-menerus sehingga populasinya sekarang sudah berkurang, maka sudah dilindungi, tidak boleh lagi ditangkap. Ini ikan latimeria, ikan raja laut. Ini ikan-ikan yang hidup di laut dalam. Nah, ikan ini kadang-kadang ditemukan dia sudah mati ya, terapung. Ini karena hidupnya di laut dalam, biasanya ditemukan dalam kondisi yang sudah mati. Ini ada satu contoh nanti kalau kalian jalan-jalan bisa ke Bogor, coba mampir di Museum Zoologi, ada satu sampel ikan latimeria ini ya. Jadi ikan ini ikan termasuk ikan purba ya. Artinya proses evolusinya belum berakhir dan masih mengalami evolusi. Evolusinya jalannya berlambat sehingga masih bentuknya masih agak ya bentuk ikan-ikan purba lah, tidak seperti ikan-ikan yang kita lihat sekarang ini. Nanti mungkin lebih lanjut bisa dibaca sendiri tentang ikan latimeria ini. Ikan hiu ya, beberapa spesies ikan hiu gergaji, bahkan ini sudah jarang sekali kita temukan. Dulu waktu kecil-kecil saya sering kita lihat di pasar ya, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi, tidak pernah ketemu hiu gergaji. Kemudian ada juga ini ikan Homoleptera gymnogester, ini ikan air tawar, hidup di perairan sungai-sungai air deras ya. Ini Homoleptera. Ini ikan Napoleon juga sudah dilindungi ya, sudah lama, di tahun 2013 sudah dilindungi. Arowana tahun 99 sudah dilindungi. Ada 2 spesies arowana yang dilindungi ya. Ini arowana formosus, ada arowana jardini, ini arowana dari Irian. Kemudian yang agak lebih baru itu tahun 2011 ikan terubuk. Ikan terubuk kalau di Sumatera ini ada di beberapa sungai di Riau dan di Sumatera Utara ya, perbatasan dengan Riau juga. Ini juga sudah dilindungi ikan terubuk. Hiu paus ini sudah kita tahu semua ya. Ada juga pari manta. Itu secara umum. Nah, selanjutnya adalah ini yang daftar spesies prioritas nasional untuk kategori binatang laut dan air tawar. Kita lihat misalnya ini tadi yang rekap yang di depan tadi ya. Ini berdasarkan Permenhub nomor 57 tahun 2008. Ini adalah ikan-ikan, ada 14 spesies yang dilindungi, 5 spesies ikan. Ini yang saya kasih warna-warna, ini termasuk kelompok-kelompok yang di depan tadi ya. Oke, itu ikan-ikan yang dilindungi. Nah, sekarang kita melihat ikan yang endemik. Tadi saya katakan adalah ikan endemik adalah satu kelompok ikan yang atau suatu spesies yang penyebarannya terbatas. Ya, distribusinya dia terbatas ya, hanya pada kawasan tertentu. Misalnya ada ikan yang endemik di Danau Laut Tawar. Maka ikan itu hanya ada di Danau Laut Tawar. Ada ikan yang endemik misalnya di Aceh ya, hanya di perairan Aceh aja ada
Yang lain nggak ada. Ada ikan endemik Indonesia, hanya di Indonesia ada, tapi di tempat-tempat lain tidak ada. Jadi endemisitas ini dia bisa berupa kawasan ya, kawasan tertentu. Sebenarnya ikan ini kan tidak mengenal batas-batas geografis, apakah ini Indonesia, apa ini Aceh, kan dia tidak tahu itu. Tapi lebih kepada wilayah ya. Ada bab pembatas, misalnya tadi ya, Laut Tawar. Nah, Laut Tawar hanya di Laut Tawar saja. Tapi ada juga ikan yang misalnya endemiknya termasuk juga di anak-anak sungai di Laut Tawar, di mana sungai-sungai ini dia menyeberangi atau melewati beberapa kawasan kabupaten ataupun provinsi. Nah, oleh karena itu penyebarannya sebenarnya bukan disebabkan oleh pembagian geografis yang politis tadi ya, tapi penyebaran secara ekologisnya, kesesuaian habitat dia hidup. Ya kebetulan saja sungai itu melewati beberapa negara misalnya ya dan seterusnya. Tapi sebenarnya adalah secara ekologi. Nah, oleh karena itu ini perlu saya sampaikan karena kadang-kadang memang dalam terminologinya sering disebut misalnya ya apa ini yang saya sampaikan tadi endemik Indonesia ya, endemik Aceh dan seterusnya. Sebenarnya mereka tidak mengenal yang pembatasan region tadi ya. Tapi untuk memudahkan dalam memberikan semacam mendefinisikan dari endemik itu maka dibuat ya. Misalnya ada ikan-ikan endemik di Sumatera. Itu kalau Sumatera berarti dia bukan geografis, bukan administratif, tapi itu geografis. Termasuk di Aceh ya, Sumatera juga. Jadi kalau di Sumatera menurut beberapa catatan ada lebih kurang 58 spesies ikan endemik. Di Aceh menurut beberapa laporan yang ada sekitar 6 spesies. Nah, yang di Aceh ini saya coba buat tabulasikan seperti ini ya. Umumnya adalah ikan-ikan ukurannya kecil. Misalnya Proponthius tawarensis, Rasbora tawarensis. Jadi nama spesiesnya sudah tawarensis, arti dia penyebarannya hanya terbatas di Danau Laut Tawar. Ada Rasbora clutensis, ini di Clut di Aceh Selatan ya. Rasbora nubulosa, ini juga di daerah Rawatripa. Rasbora arundinata ya. Ini agak lebih luas penyebarannya, itu Aceh sampai perbatasan Sumatera Utara. Sebenarnya tadi kawasan itu sungai ya, ada sungai-sungai tertentu di mana sungai-sungai itu melewati, sebagai saya sampaikan tadi, yang melewati batas-batas wilayah. Rasbora truncata, nah, ini ada di Sungai Alas. Itu beberapa spesies endemik yang ada di Aceh. Dan kita yakin masih banyak sebenarnya spesies endemik. Tapi karena penelitian-penelitiannya masih terbatas, sangat terbatas, sehingga kita belum bisa memastikan status konservasinya. Misalnya, ini contoh, ini gambar-gambar ikan tadi ya, yang saya sebut tadi ya. Ini Rasbora tawarensis, nubulosa, ini Proponthius. Jadi ada beberapa spesies yang lain yang kemungkinan juga ada kemungkinan tergolong dia endemik. Nah, ini hal yang menarik juga tentang ikan ya. Ini tentang Pedociptris progenetica, jadi ikan air tawar terkecil di dunia. Dan ini kemarin kita sudah ada publikasi kami kemarin terakhir ya tentang ikan terkecil di dunia ini. Coba kita lihat dulu. Mana saya simpan papernya, kalau kalian mau menarik nanti bisa dibaca ya. Publikasi baru saja terbit beberapa minggu yang lalu. 2021. Kita
Saya tunjukkan papernya. Bisa. Nah, ini dia. Yang dipublish di Frontier in Ecology and Evolution. Ya, tentang Pedociptris microgentes and Pedociptris carbunculus. Ya. Belum terbuka, Pak, ininya. Belum nampak ya? Iya, Pak. Share. Nih, sana Pak, udah? Belum? Belum, Pak. Stop share. Udah, belum? Belum juga, Pak. Nanti saya kirim aja ya. Baik, Pak. Saya kirim sebelum lupa. PDF ya, susah nampak. Jadi ya, ini sudah ada papernya, nanti saya kirim. Ini ikan air tawar yang terancam punah di Sumatera ya. Saya coba rekap, ini ada beberapa spesies, ada sekitar 20 spesies yang terancam punah. Nah, kalau di Aceh, ya ini adalah ikan-ikan yang terancam punah yang ada di Aceh dan bagaimana distribusinya bisa kita lihat ya. Ada beberapa spesies yang belum masuk dia dalam secara resmi dilaporkan sebagai ikan yang terancam ya. Tapi ini hasil penelitian kita dan melihat bagaimana ikan ini semakin sulit diperoleh dan distribusinya juga sempit ya. Jadi sehingga kita bisa masukkan misalnya Thor tambroides, Thor tambra ya. Thor ini belum masuk dalam ikan yang terancam punah dalam ini ya. Tapi kondisi sekarang di lapangan menunjukkan ikan ini ikan ya semakin sulit ditemukan. Ada juga ikan Cyanophilos, ini kelompok ikan gabus, ada ikan gabus yang totol-totol. Nah, ini juga semakin sulit didapatkan. Oke, sekarang yang ketiga adalah ikan yang dilarang. Ini banyak juga ikan-ikan dilarang, tapi ternyata sudah ada di Indonesia ya. Nah, ini ikan Cana argus. Ini sebagai ikan hias, umumnya adalah ikan-ikan dilarang. Ini adalah ikan hias. Tapi sayangnya sudah ada di perairan. Biasanya mereka udah bosan buang ke perairan, sehingga membiak di perairan. Saya tunjukkan sepintas lalu ya, karena waktu kita terbatas. Ikan-ikan akuarium banyak umumnya yang dilarang ya. Oke, sekarang kita yang terakhir, bagian terakhir tentang introduksi spesies atau spesies introduksi ikan asing. Jadi ikan-ikan introduksi atau ikan asing yang datang ke Indonesia ini atau ke perairan tertentu disebabkan dua hal. Yang pertama terjadi secara insidental, tidak disengaja, dan dia bisa jadi dimasukkan secara sengaja. Kalau ikan-ikan yang masuk ke Indonesia ini secara tidak sengaja, itu biasanya dia misalnya ya masuk melalui air balas kapal. Jadi mungkin ada kapal pesiar dari Amerika misalnya ya,
mampir ke Aceh. Air balas itu air pendingin mesin ya. Ada ikan-ikan tertentu yang bisa masih tahan pada kondisi suhu tertentu. Ya, apakah larvanya atau telurnya ya. Sampai di sini misalnya, sampai di Sabang katakanlah ya, air balas itu kan dibuang, ditukar dengan air yang lain. Dan ternyata air buangannya itu di situ terikut larva-larva ikan atau telur-telur ikan. Jadi kita bercerita di sini bukan hanya ikan saja ya, tapi ini secara umum aja dulu ya, saya jelaskan tentang introduksi spesies asing secara umum. Yang sering terjadi ini adalah plankton, dari kelompok-kelompok plankton ya. Jadi ada plankton-plankton itu sebenarnya planktonnya ada yang plankton yang beracun dan plankton yang tidak beracun. Jadi plankton beracun ini kadang-kadang itu tadi ya masuk melalui air balas ini. Dibuang di sini nanti membiak di perairan kita sehingga bisa menyebabkan kematian massal ikan akibat dari blooming plankton yang beracun tadi yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang ketiga dari kayu-kayu yang hanyut. Misalnya kemarin waktu tsunami ya, ada kayu hanyut mungkin dari India ke sini. Nah di kayu-kayu itu menempel misalnya tritip-tritip ya, juga apalagi mungkin juga ada larva-larva ikan yang menempel di kayu-kayu itu, tapi karena adanya tsunami terbawa ke Indonesia, terdampar di Aceh misalnya, sehingga menyebabkan tritip ini berkembang biak di perairan kita dan menjadi ancaman bagi biodiversitas di perairan kita. Yang kedua dia, siapa lagi minta masuk udah mau selesai. Ini Pak tadi kawan-kawan ikut harus presentasi mohon seminar proposal Pak. 2 orang tadi sama pembimbing. Mungkin baru bisa masuk Pak. Yang kedua dia masuk secara sengaja. Secara sengaja artinya memang kita yang memasukkannya. Misalnya ikan-ikan tertentu yang digunakan untuk dipelihara untuk tujuan aquacultur untuk meningkatkan hasil panen. Contoh ikan nila, ikan lele, dumbo ya, dan banyak spesies-spesies asing yang lain nanti di depan saya tunjukkan. Yang kedua adalah untuk tujuan pemancingan misalnya ya, ditebarkan ikan di satu perairan, yang ikan itu didatangkan dari luar. Kemudian untuk kontrol biologis, pernah terkenal dulu ini pernah kejadian dimasukkan ikan kepala timah ya. Tujuannya adalah untuk memusnahkan jentik-jentik nyamuk penyebab malaria. Sehingga sekarang kita lihat di mana-mana perairan got parit-parit itu banyaklah dengan ikan kepala timah dan seterusnya ya. Itu ikan asing sebenarnya. Jadi waktu kita sedikit lagi sekitar 10 menit ya. Ini adalah rekap, saya coba rekap juga ya, negara-negara yang paling banyak mendatangkan spesies, melakukan introduksi spesies ke negaranya. Yang paling Greece yang paling banyak, Yunani, Indonesia termasuk banyak juga. Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi, karena apa? Karena misalnya Yunani ini memang mereka tidak banyak spesies ikan yang ada di perairan dia, jadi wajar saja kalau dia mendatangkan ikan asing untuk dipelihara. Kalau di Indonesia kan banyak sekali spesies yang bernilai ekonomi tinggi, tapi tidak dipelihara, tidak digunakan sebagai ikan budidaya, malah ikan asing yang banyak dipelihara. Ini satu hal yang sangat ironis. Ini daftar ikan yang pernah diintroduksi ke Indonesia. Sebagian besar ya tidak berhasil hidup, sebagian yang lain berhasil. Termasuk juga ikan salmon pernah juga diintroduksi ke Indonesia, tapi tidak bisa hidup di perairan Indonesia.
Nah, inilah ikan-ikan introduksi yang ada di Sumatera. Jadi ada istilahnya ikan, saya lebih suka menggunakan istilah alien spesies ya. Alien spesies, ikan asing. Jadi sama juga yang disebut dengan introduksi ikan introduksi. Jadi ada sekitar 14 spesies ikan asing yang ada di perairan Sumatera. Ini contoh juga tunjukkan, saya sampaikan tadi ya, di Danau Laut Tawar itu adalah perairan di mana di sana ada 2 spesies endemik, ya, Rasbora tawarensis dan Poropodius tawarensis. Namun sayangnya di sana juga banyak ikan introduksi, misalnya ikan nila, ya, ikan mas, bahkan ikan bandeng juga pernah diintroduksi ke Danau Laut Tawar. Ikan grass carp, ini data-data semua yang saya peroleh dari dinas tempat. Nah, ini contoh-contoh beberapa ikan asing yang sudah ada di perairan Indonesia. Ya. Ikan nila, itu asal muasalnya dari Afrika ya. Nila namanya Oreochromis niloticus, dari niloticus. Nil ya, Nil. Berarti dia hidupnya di asal muasal dari Sungai Nil di sana ya. Tahun 69 masuk Indonesia. Ini ikan Clarias gariepinus, juga ikan dari Afrika. Ikan mas ya, Cyprinus carpio. Ini asal muasalnya dari Asia Tengah dan Eropa. Masuk sekitar 1810 ke Indonesia. Ini ikan grass carp. Nah, ini yang patin air tawar, yang saya bilang patin air tawar ini sebenarnya masih saudara dengan ikan piranha yang ada di Brazil ya. Asal muasalnya memang dari Brazil ini. Ya, masih satu keluarga dengan ikan piranha. Ikan pangasius. Ini ikan mujahir ya, yang paling terkenal mujahir. Kenapa disebut mujahir? Ini ada ceritanya juga. Karena orang yang pertama menemukan ikan ini itu Pak Mujahir namanya. Jadi beliau ini seorang petani ikan yang memelihara ikan mujahir awal pertama dulu. Jadi ikan ini, benih ikan mujahir ini dia tangkap di muara-muara sungai di Blitar, kemudian benihnya dipelihara di kolam-kolam. Karena belum tahu namanya, orang-orang di sana menyebut ikan mujahir, ikannya Pak Mujahir. Sehingga namanya pun menjadi ikan mujahir. Di asal muasal dari Pak Mujahir, yang orang yang pertama memelihara ikan ini, di mana benihnya ditangkap di alam. Nah, ikan canas striata juga diduga sebagai ikan dari luar. Ya. Sepat siam, ikan plati, ya, sapu kaca, ikan buaya atau ikan spatula, ya, garfish. Ini sudah ada semua di perairan Indonesia. Ini yang saya tunjukkan adalah gambar-gambar ikan yang ada di perairan Indonesia, ikan asing yang ada di perairan Indonesia. Ini satu penelitian kami di Aceh ya, yang terkait dengan introduksi spesies asing. Ini ada beberapa penelitian. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi apa bahayanya ikan asing ini bila masuk suatu perairan? Yang pertama adalah dia bisa menjadi pesaing bagi ikan asli di sana dari segi makanan ya. Jadi makanan ikan, biasanya ikan-ikan asing ini dia bisa memanfaatkan segala jenis makanan. Sedangkan ikan-ikan asli setempat dia makanannya tertentu, dia stenofaging ya. Dia makan hanya memilih-milih. Ya, akibatnya ikan-ikan asli bisa kekurangan makanan dan bisa punah. Kemudian persaingan dari segi habitat. Kalau secara alami ada ikan yang sudah hidup di perairan itu, ada yang hidup ikan dasar,
ikan hidup di pertengahan perairan, ada ikan yang hidup di permukaan, dan semuanya sudah terisi relung-relung itu ya, secara alami. Tiba-tiba masuk spesies lain, ya misalnya ikan yang kita masukkan ikan yang hidup di dasar, maka mengganggulah ikan-ikan yang udah ada di sana yang dulu memanfaatkan dasar perairan sebagai habitat dia. Kemudian juga bisa menyebabkan mentransmisi ya, membawa bibit-bibit penyakit, karena belum tentu ikan-ikan asing yang didatangkan dari luar negeri ini bebas dari penyakit, belum tentu ya, penyakit dan parasit. Dan yang terakhir adalah bisa terjadi kawin silang ya dengan ikan kita. Misal tadi ikan lele tadi ya, ikan lele dumbu tadi ya. Ikan lele dumbu dalam kondisi tertentu dia bisa memijah dengan ikan lele lokal. Ikan lele lumbu ini dia cepat besar, tapi rasanya kurang enak. Tapi kalau dari ikan lele lokal, tumbuhannya agak lambat, tapi enak rasanya. Kalau keduanya nih memijah, kawin, menghasilkan keturunan, maka akan terbawa sifat-sifat dari kedua induknya. Ya, bisa sifat jelek atau sifat baik. Misalnya nanti ikan hasilnya adalah ikan lele kita cepat besar tapi rasanya tidak enak. Karena dia asal tidak enaknya dari ikan Clarias Afrika tadi ya. Artinya kita akan menghilangkan sifat-sifat genetik unggul dari ikan kita sendiri. Itulah beberapa dampak dari introduksi spesies. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin melakukan introduksi satu spesies ikan di perairan yang lain, harus dilakukan penelitian yang mendalam. Apakah di sana ada ikan endemik? Apakah di sana ikannya ada ikan natif? Kalau ada, bagaimana sifat ikan yang kita datangkan? Bisa terjadi persaingan? Tidak, dan seterusnya. Ya. Kalau memang di perairan itu nggak ada ikan yang lain, dan nggak ada pesaing dari segi makanan, dan seterusnya, nah itu masih memungkinkan untuk dilakukan stocking ya, introduksi. Dan perlu dilakukan kajian-kajian setelahnya, bagaimana dampaknya, dan seterusnya. Dan ini yang jarang dilakukan. Banyak juga ada salah kaprah tentang yang disebut dengan restocking. Ya, ada yang bilang restocking ikan nila. Ya, ikan nila itu bukan ikan asli kita, jadi bukan restocking, itu introduksi ya. Kalau restocking itu adalah ikan asli yang ada di sana, kemudian ikan-ikan itu sudah berkurang jumlahnya, kemudian diambil beberapa induk, calon induk, dipijahkan di balai laboratorium, kemudian nanti benihnya dimasukkan kembali ke perairan di mana induknya berasal. Itu disebut dengan restocking ya. Kita menstok ulang. Misalnya di Danau Laut Tawar, jumlah ikan depik sudah berkurang, nanti diambil induk-induk ikan depiknya, dipijahkan, kemudian benihnya nanti dimasukkan balik ke Danau Laut Tawar. Tapi kalau ada kegiatan misalnya menebarkan ikan nila, itu bukan restocking, introduksi ya, karena ikan nila bukan asli di sana. Nah itu kira-kira